Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? قال المصنف رحمه الله تعالى والغارم من استدان لنفسه لغير معصية فيعطى له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا إذ الكسب لا يدفع حاجته liwafaihi in halad dainu. Wa qala gharim, apa tuh? Ialah orang berhutang buat dirinya sendiri untuk kepentingan yang bukan maksiat. Itu tentang masalah pemberian zakat ya. Maka gharim boleh diberi bagian zakat bila tidak mampu melunasi hutangnya. Sekalipun rajin bekerja, sebab pekerjaan itu tidak bisa menutup kebutuhannya untuk melunasi hutang bila telah tiba saat pembayarannya. Diberikan zakat juga untuknya. Zakat harta ya. Summa illam yakun ma'u syai'un u'tiyal kulla wa illa fa in kana bihaitsu law qada dainahu mimma ma'hu tamaskana turika lahu mimma ma'hu ma yakfihi ayil umra al ghalibah kama istadharahu syaikhuna wa u'tiya ma yaqdi bihi baqiya dainihi. Waqala, kemudian jika gharim itu tidak memiliki apa-apa, maka diberilah sejumlah hutangnya. Kalau tidak, maka jika ia menutup hutangnya dengan hartanya lalu menjadi miskin, maka disisakanlah hartanya itu sebesar kecukupannya sepanjang umur. Wajarnya menurut pendapat yang dinilai jelas oleh guru kita ini. Banyak ternyata bagian zakat itu ya. Wa qiyama yaqdi bihi ma baqiya dainihi. Lalu diberi bahagian sejumlah kekurangan hutangnya tersebut. Sekarang siapa yang mau ngasih begitu? Kita ini banyak utang sekarang memang tak nampak. Nah itu kalau utang gharim itu, nah itu diberikan. Ya. Sumpamalah orang jual bubur mungkin besar bubur kacang kah bubur apa? Dia utang mungkin puluhan juta. Dilunasi 10 juta uang, jangan mesti dilebihkan. 10 juta ditambah 3 juta kamu supaya bisa modal. Kalau dikasihkan 10 juta dibayarkan 10 juta nanti utang lagi dia. Nah diberikan, nah itu tadi begitu. Kalau kita kan memberinya sekedar cuma zakat 1 juta bagi 40 orang 25.000 seorang dapat apa? Dia ke rumah kita aja pakai beca ada 15.000 pulang balik. Ya kan begitu ya. Semestinya sedang 1 juta itu bagi berdua atau 4 orang jadilah. Ada juga lebih ini tidak. Yang penting banyak amplopnya keliling. Kasihan orang itu kan terima itu. Jelas ya? Nah ini. Wa qala auli islahi dzatil bain bayuka mastadanahu lidzalika walau ghaniyan amma
idza lam yastadin bal a'ta dzalika min malihi fa innahu la yu'tahu. Atau gharim, hutang tadi, yaitu orang berhutang untuk keperluan mendamaikan percekcokan. Hutang dipaksa ya. Maka orang ini diberi bahagian sejumlah hutangnya yang untuk keperluan tersebut, sekalipun ia kaya. Adapun jika tidak berhutang tapi membiayai perdamaian itu dengan hartanya sendiri, maka tidak diberi bagian. Wa qala wa yu'tal mustadinu li maslahatin 'ammatin ka qira baifin wa paqi asirin wa imaratin nahwi masjidin wa in ghaniyan. Orang berhutang untuk kepentingan umum, misalnya ya menghormati tamu, membebaskan tahanan, meramaikan masjid, boleh diberi bagian sekalipun kaya. Coba itu kan ada tuh. Jadi kalau nak berzakat tuh diberi pengajian lagi, ya kan? Aulid dhamani fa in kana dhaminu wal asilu mu'siraini u'tiyad dhaminu wa fa'ahu. Atau gharim tadi ya, balik kita ya, yaitu orang berhutang untuk menanggung hutang orang lain, dibantu. Bila penanggung dan yang ditanggung itu melarat kedua-duanya, maka penanggung diberi sejumlah pelunasan hutangnya. Penanggung, bukan hutang kedua itu. Tuh kasihan, sudah dia nolongin orang, jadi jaminan, yang ditolong lari pula. Rawan kena diberi itu yang penjamin itu dari zakat. Ya. Wa qala awil aslilu musiran duna dhamin u'tiyah in dhamina bila idznin aw aksuhu u'tiyal asilu ladhaminu. Atau bila yang ditanggung itu kaya sedang penanggungnya melarat, maka penanggung diberi bahagian secukup hutangnya bila menanggung tanpa seizin yang ditanggung. Bila sebaliknya, maka yang ditanggung diberi bahagian secukup hutangnya kepada penanggung. Ladhaminu wa idza waffa min samil gharimi lam yarji' 'alal asili wa in dhamina bi idnihi. Sedang penanggung tidak diberi bila mana penanggung telah melunasi hutangnya dari bahagiannya sebagai gharim, maka tidak boleh menagih kepada yang ditanggung sekalipun ia menanggung atas izin dari yang ditanggung. Tuh. Jelas bahasanya. Ya enak kan awak mengutangkan orang, awak yang nanggung, masalah besar. Ya. Wala yusrafu minaz zakati syai'un likabni mayyitin aw bina'i masjidin. Harta zakat itu sama sekali tidak boleh ditasarrufkan untuk mengkafani mayat atau membangun masjid. Masalah nih, semuanya di zakat. Kalau sekedarnya ada kemarin di buku pintar, sekedar ada, tapi kalau semuanya itu dah. Karena yang perlu diutamakan, ditolong, dihidupkan itu manusianya, bukan masjidnya. Kalau manusianya ada, insya Allah bikin masjid. Kalau masjidnya ada, orang tak ada. Tuh. Wa yusaddaqu mudda'i kitabatin aw ghurmin bi ikhbari adlin wa tasdiqi sayyidin aw rabbi dainin aw ishtihari halin bainan nas.
orang yang mendakwakan dirinya sebagai mukatab atau gharim, hamba yang terhutang ya, atau gharim orang yang terhutang, bisa dibenarkan dengan adanya pemberitaan dari orang adil, pembenaran dari sang tuan, pembenaran dari pemiutang, atau telah termasyhurnya hal itu di tengah masyarakat. Tahu dia susah betul. Kenapa? Ada yang mau tanya? Far'un cabangnya ya. Man dafa'a zakatahu lima dinihi bi syarti ay yaruddaha lahu an dainihi lam yajuz. Barang siapa memberikan zakatnya kepada penghutangnya dengan syarat diserahkan kembali sebagai bayaran hutangnya, maka tidak sah, tidak boleh. Aku bayarin hutangnya, ini kau hutang aku 1 juta, aku kasih zakat nih kamu 1 juta, balikan ke aku lagi. Tak boleh, karena dia kan perlu tuh duit. Ya, kalau dia ada mungkin sejak dulu dia bayar. Tak boleh disyaratkan model begitu. Wala yasihhu qada'ud daini biha fa inna wa yadzalika bila syartin jaza wa sahha. Dan tidak sah pembayaran hutang dengan seperti itu. Kalau keduanya berniat seperti itu tetapi tidak dipersyaratkan, maka bolehlah, dan pembayaran hutangnya pun sah. Kita mau zakat sama dia 1 juta, ya ternyata terimanya lah. Tahu tadi berbalik lagi, akad hutang sama awak kemarin, dia bilang aku selesai, tidak masalah. Tapi kalau dijanji, kau kasih zakat nih 1 juta nih ya, bayar hutang ya, tidak boleh. Ya, begitu sosialnya menjaga persaudaraan itu. Ya. Wa kadza in wa'adahul madinu bi syartin. Demikian pula boleh jika penghutang menjanjikan hal itu namun tidak menjadi syarat. Nah, maka fala yalzamuhul wafa'u bil wa'di, maka penghutang dalam hal ini tidak wajib memenuhi janjinya. Berat ya, utang piutang. Utang piutang itu kalau sudah lama orang tak terasa lagi, makan tak terasa. Ya tak? Hati-hati itu. Ya, maka jangan biasakan berutang. Walau qala li gharimi ja'altu ma'alaika zakatan lam yujzi 'alal awji illa in qabadahu summa raddahu ilaihi. Jika seorang berkata kepada gharim, orang yang berhutang itu, penghutangnya, hartaku yang ada pada tanggunganmu saya jadikan zakat, bilang, maka belum cukup sebagai zakatnya menurut yang lebih aujuh. Kecuali bila ia mengambilnya dahulu lalu diserahkannya kembali kepada penghutang tadi. Ambilin dulu, bawanya balik. Aku bayar hutanglah sama kau, kita balik. Itu beda. Tapi kalau dia bilang tuh, yang sama kau tuh aku zakat dia, hitung zakat, tidak boleh. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Walau qala iktal min ta'ami indaka kadza wa nawa bihi zakata fa fa'ala fa hal yujzi'u wajhani wa dhahiru kalami syekhina tarjihu adamil ijza'i. Bila berkata, takarlah sekian makanan milikku yang ada padamu,
serta berniat zakat, lalu ia pun menakar sesuai perintah itu, maka bisa mencukupi sebagai zakat apa tidak? Masalah tanyaannya ada dua tinjauan. Yang jelas dari pembicaraan guru kita ini adalah memenangkan pendapat bahwa belum mencukupi sebagai zakat. Ya. Jelas itu ya. Wa qala sabilillah. Apa tuh? Wa sabilullahi wa huwa al-qaimu bil jihadi mutatawwi'an walau ghaniyan wa yu'tal mujahidu an-nafaqata wal kiswata lahu wa li'iyalihi dhahaban wa iyaba wa thamana alatil harbi. Sabilillah, pejuang agama sukarelawan sekalipun kaya, maka pejuang diberi bagian sebagai napakahnya, pakaiannya, dan juga untuk keluarganya selama masa pergi dan pulang. Demikian pula diberi biaya alat peperangan atau perjuangan. Dulu kita kecil-kecil ingat awal kemerdekaan itu kan banyak veteran, dia kan, ya pejuang-pejuang manalah gaji tanya lah, ya tak? Kasihan, sampai anak cucu tak terima juga, betul tak? Kita ini selalu melupakan jasa pendahulu kita, payah. Padahal itu harus dihargai, tuh. Itu veteran-veteran kita banyak kan, tidak ada lagi nampaknya dah. Kalau ada juga mungkin ratusan tahun usianya, adalah 1-2 orang ditinggal. Ya, ini ada orang dari negeri lain tuh, yang ngaku-ngaku tuh dibilang, kalau tidak kami datang kata merdeka kau, pus ludahi mukanya itu. Ya, ada tuh kan, yang membanggakan nasib sekarang tuh. Ada kan di HP tuh, kalau tidak kami datang dari kau, kata bilang, tidak ada merdeka kau. Hebat betul kau, baru kemarin kau datang. Datuk kita dulu ya, pakai bambu runcing, pernah dengar tuh? Ya, ini orang datang numpang negeri orang, ngaku tanah orang, memang tak tahu diri. Ramai dah tuh sekarang tuh di HP di mana-mana tuh kan? Iya, grup pembual semua. Supaya orang hormat sama dia, nasabnya, supaya dapat bagian, banyak dapat amplop ya. Itu cuma tidak ada gawe itu. Ya, hidung begini dia, ya tak? Nah, itu. Paham kau? Ada yang mau tanya itu? Penting dirilis itu ya. Jadi kalau kita baca fikih ini orang bilang itu pahamnya ustaz. Ya kalau ada ulama yang memahamkan, kita mah paham. Ini kita ikut Allah dan Rasul, di mana kau tahu? Kan begitu dah sekarang. Bilangnya bid'ah terus. Tak ada guru kiai, tak ada ustaz, ikut Rasulullah. Memangnya datang ke rumah kau dia, ini kalau tak mengaji. Nah, itu kadang orang terlewat juga, ya tak? Allahu Akbar. Wa qala Ibnu Sabil huwa musafirun mujtajun bi baladi zakat aw munshi'u safarin mubahin. Ibnu Sabil, apa tuh? Ialah musafir yang melewati daerah zakat atau memulai kepergiannya yang yang wenang dari daerah zakat, sekalipun untuk pesiar atau pesiar itu ya, musafir ya. Nah, pesiar apa? Pelesiran. Ya, au munsyi'u safarin mubahin. Ya. Itu tulisannya. Oi. Kemana mata? Wa minha ya. Minha law linuzhatin au kana kasuban bi khilafil musafiri li ma'siyatin illa intaba wal musafiru ghairi maqsadin sahihin kal haimi.
Apa tuh? Tadi dikatakan musafir yang melewati daerah zakat atau memulai kepergiannya dan wenang dari daerah zakat, sekalipun untuk pesiar atau ia rajin bekerja. Lain halnya bila musafir maksiat kecuali jika telah bertaubah, atau musafir tanpa tujuan yang benar, misalnya orang bertualang, bertualang kerja keliling sana sini. Apa namanya bertualang tuh kan? Macam mana tualang dia apa di HP itu? Nah, dia bertualang tak kasih zakat, orang musafir kemana? Kemana kapal aja lah, tidak boleh dikasih. Atau maksiat, mana kau? Kami nak lomba joget di Jambi, jangan kasih, tempeling aja. Ini nak lomba joget, kalau kasih zakat jangan bikin dosa. Paham? Paham tak? Ini kenapa nak ke Jambi, nak bertanding tinju, tak usah kasih ninju muka orang. Ya, paham tuh? Allah Akbar. Kenapa? Jelas. Ada yang mau tanya itu? Wa yu'ta kifayatahu wa kifayata man ma'ahu min mumawwanihi ay jami'aha nafaqatan wa kiswatan dhahaban wa iyaba illam yakun bi tariqihi aw maqsadihi malun. Ibnu Sabil diberi bagian secukup kebutuhannya dan kebutuhan pesertanya yang menjadi tanggungannya, baik biaya nafkah, pakaian selama pergi sampai pulang jika tidak memiliki harta di tengah perjalanan atau di tempat tujuannya. Nah, sekarang kan cuma dengar cerita, kalau ikuti model begini orang tak susah dalam musafir pergi itu. Tak ada orang sibuk minta-minta keliling, tak ada kan? Tengok kau di jalan tuh, ketemu hari-hari ada orang model tunggal, ada yang berjalan sendirian, ada yang ngomong sendirian, ada yang tak berbaju, ada yang tak bercelana. Aku kan kadang pagi jalan, sore jalan, nengok tuh, kemana baguslah budak nih, ngapa pula konselit? Tuh, itu rata-rata masalah maliyah, masalah fulus semua rata-rata. Betul apa betul? Budak yang senewen tuh, yang pingpong tuh, apa gara-garanya tuh? Duit semua, betul apa betul? Jadi kalau kita perhatikan masalah zakat, insya Allah tak begitu anak-anak kita itu. Ya tak? Betul apa betul? Itulah tadi ya. Wa yusaddaqu fi da'wa safari wa kadza fi da'wal ghazwi bila yaminin wa istaraddu minhu ma akhadahu illam yakhruj. Orang yang mendakwakan dirinya bepergian atau berperang sabilillah bisa dibenarkan adanya tanpa dengan sumpah dan ditarik kembali apa yang sudah diterimanya dari bagian zakat jika ternyata tidak pergi. Sekarang kan banyak di perang-perang nih, ya tak? Dan masalah kalau kita bernegara ada undang negara, kalau nak perang sabilillah, nak pergi melawankan saudara kita yang perang di mana di ujung sana tuh, ya, jangan pergi dewean, ya, mesti laporan kepada, ya, ada kan jawatan masing-masing. Kalau pergi dewe nanti bisa dicabut orang ke orang negaraan, betul, ya, itu nanti tidak, pokoknya perang sabilillah, masuk sana, ya mati kucing cuma kau. Kita punya negara kan ada, ya, tentang apa badan tersendiri ya, tuh. Jelas, ini kan banyak sekarang nih, kasihan saudara-saudara kita itu. Sudah kita tak bisa bantu, duitnya dibantu. Paling kurang doanya dibantu. Paham tak? Ini orang 24 jam kadang sekali makan, tak makan. Kau sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali makan. Tiap hari kondangan tuh kali. Betul. Banyak kenduri. Kau tak pikirkan saudara kau tuh. Sini kau makan, ya Allah, tolong saudara kami yang di sana tuh. Doa. Ini pernah kau? Iya. Allah, nikmah kita di Indonesia nih. Nikmah tak? Tak ada yang susah. Kapan lagi tuh? Gimana tuh? Wala yu'ta ahadu biwasfaini na'am in akhadha faqirun bil ghurmi fa'tahu gharimahu u'tiya bil faqr li
annahu al-an muhtajun. Seseorang tidak bisa diberi bagian atas nama dua kelompok, satu aja, ya. Tapi jika orang fakir telah mengambil bagian atas nama gharim, utang tadi, lalu diserahkan kepada pemiutangnya, maka ia bisa diberi sebagai fakir. Habis duit itu, ya. Karena sekarang ia memerlukannya. Nak cari fakir apa cerdik pula. Ya. Ini sudah fakir, susah, ibadah tak ada, sembahyang apa lagi? Ada tuh. Berantakan semua. Ya, Allahu Akbar. Maka Rasulullah bilang, hati-hati kata Nabi, al-faqru tu yakadu al-kufr. Kefakiran itu dekat sekali dengan kekufuran. Hati-hati. Jika sudah fakir betul, kasih orang mau berubah. Paham tak kau? Hati-hati. Tulus tak ada, semua tak ada, semua tak ada. Akhirnya kan semua dilakukan. Hati-hati. Kenapa? Bertanya di belakang tuh. Tanbih, peringatan. Walau farraqal malikuz zakata saqata sahmul amil. Bila pemilik harta telah membagi-bagikan zakatnya, maka gugurlah bagian amil. Dia bagi dewe, bagi amil. Ya, jelas itu ya. Thumma inin hasara al-mustahiquna wa wafa bihimul malu lazima ta'mimuhum wa illa lam yajib wa lam yundab, lakin yalzamu i'ta'u salasatin min kulli sinfin wa illam yakunu bil baladi waqtal wujub minal mutawattinin aula. Nih Baren. Kemudian jika mustahiqin itu terbatas mahsur, serta harta zakat cukup meratai mereka, maka wajib dibagi meratai ke semuanya. 4 golongannya, 8 tak ada, 6 golongan, bagi ber-6. Tunggu 8 bila? Kalau tidak cukup, maka tidak wajib membagi rata. Sunnah pun tidak. Tapi wajib membagikan kepada 3 orang untuk setiap kelompok, yang 8 sekalipun mereka tidak berada di daerah zakat waktu kewajiban membayar zakat. Ya, memilih mutawattinin, penduduk warga daerah, itu lebih utama. Jangan jauh-jauh ngirim, tangga dekat tuh mana? Paham tuh? Jauh-jauh dicari sana. Mantau dia budu dari awal. Ya, tengok tuan. Jelas itu. Ya. Ada yang tanya? Baca. Izin bertanya Ustaz. Pernah melihat pertanyaan begini, tapi belum tahu jawabannya. Mana yang diutamakan, orang yang paham fikih sholat tapi kurang fasih baca ayat, dengan orang yang pandai baca Al-Quran, hafiz Quran tapi kurang menguasai fikih sholat? Inilah payah masa kita nih, tentang syarat jadi imam supaya dapat 27 pahalanya. Ada yang fakih tidak fasih baca Al-Quran, ya kan? Ada yang fasih, hukum Qurannya payah, hukum fikihnya masalah. Pada itu dicari dua-duanya kan. Nah, tapi kalau fasih itu kerasa, kalau model kita inilah masih nisbi lah, tidak fasih semua. Jadi kata ulama, kalau gabung ahlul Quran dan fakih, diutamakan fakihnya, karena dia tahu hukum masalahnya. Ya, itu kalau
Yang lebih utama dia ahli Quran, dia faqih pula. Nah, tuh. Tapi kalau mesti bergabung dua, yang faqih diutamakan daripada yang Quran itu. Jelas. Makanya orang ahli Quran betul-betul ngaji fikihnya itu. Ya, supaya hal-hal itu saja masalahnya. Dah susah, tengok di Putunya Indah tuh ada tuh tentang masalah imam tuh gimana tuh. Ya kan? Kalau bacanya sama bagusnya, ditengok perusahaannya gimana. Ya kan dibecari. Sama pensuaran tengok yang mana lebih dulu Islamnya. Sama Islam sama tengok yang mana banyak hafal Qurannya. Ujung-ujung di belakang tengok kalau sama juga, tengok mana imam yang lebih ganteng. Tengok kalau imamnya miring begini kata kawan. Gempa apa bumi itu. Sampai begitu diperhatikan imam tadi, bukan mudah. Ada pahala besar si imam tadi. Kalau betul itu makmum diborong semua pahala oleh imam tanpa mengurangi pahala makmum. Ibarat orang buka puasa. Itu makanya belajar betul si imam tuh. Ya Quran, tapi fikih jangan tinggalkan. Ini ngaji begini nih. Paham dah tuh? Orang ngaji fikih juga jangan mau kalah dengan Al-Qurannya. Paham? Ini jadi imam itu ayatnya dibaca seumpama. Ya Ustaz dipilih. Kan Al-Fatihah itu iya, Al-Fatihah itu kan modal utama beda. Ayat yang lain tuh. Ustaz dibilang sahabat Nabi itu dibaca sahabat Nabi bukan macam kepala botak kau. Sahabat Nabi itu kan Mu'adz bin Jabal. Siapa tuh? Ketika mengimami di Yaman di mana-mana kan asal baca kulhu betul enggak? Bukan tak ada apa lain itu sahabat Nabi. Ditanya, kenapa kau baca itu terus? Sahabat Nabi tanya, aku ya Rasulullah, karena innali anau sifatur rahman. Itu sifat Allah, aku suka baca. Sini kata Nabi, tahu tak kau? Aku dapat beritanya bahwa dengan sifat itu engkau dicintai oleh Allah. Kalau kita bukan baca, memang tak ada hafal. Iya, setiap subuh itu aja, tak berubah-ubah. Paham tuh? Dibacalah dikit, malam ni kuliah kah, besok kulhu kah, berbirnas kah, ganti-gantian dikit-dikit. Paham tak tuh? Ya. Kalau yang panjang pasti enak, sudah pendek keliru. Ya. Tuh. Ada kuliah kemana balik-balik baca. Ini bukan cerita, memang kejadian. Paham? Itu sajalah. Ya. Kalau gabung itu pakihnya diutama. Bukan, tapi si pakih itu mesti juga ya utamakan Qurannya itu. Beda kalau orang meninggal dunia, yang ahli Quran itu didulukan. Salah mana yang banyak Quran? Dulukan masuk kata Nabi. Paham? Itu beda. Jelas ya. Nah, ada lagi. Tukang rekam satu biasanya 3 nih datang. Allah. Sampai kemana kita nih? Halaman 42 ya. Walau faqidah ya. Situ. Walau a'ta itsnaini min kulli sinfin wa tsalisu mawjudun. Lazimahu aqallu mutamawwilin ghurman lahu min malihi. Bila mana memberikan kepada 2 orang saja sedang ada orang ketiganya, maka pezakat terkena kewajiban sebesar harga minimal bahagian semestinya untuk orang ketiga dari harta pezakat. Tuh, yang sembarang kasih. Apa aku tak dapat? Tuh. Sebagai hutang terhadap orang ketiga tersebut. Kita sekarang masalah. Ini orang pergi haji sekarang. Ya, pergi haji. Kita ceramah keliling, sudah doa, nanti yang punya rumah nih kasih amplop keliling. Rupanya umumnya zakat itu dalamnya itu. Ku bilang kalau zakat belum kena. Kenapa? Kan yang datang tuh banyak tuh. Ada yang senang, ada Pak Camat, ada Pak Bupati, segala macam ada. Ada yang sugih. Kita kasih kalau yang susah tuh dapatlah bagian. Tapi kalau yang sugih tadi Pak Camat kan dikasih semua. Dikasih, tak kena, tak dikasih, awak kena. Nah, kenapa kata Bupati aku udah dikasih? Berarti aku lebih banyak daripada itu. Dia tak tahu tuh kalau zakat. Ngerti? Dan zakat itu kita yang nak membersihkan, kita yang ngantar, bukan orang suruh ngambil. Sok betul kau nih sudah kotor, suruh orang ngambil pula. Awak yang kotor.
Bada, sini dia bilang, nah, enggak, kau datang. Yang nak bersihkan, itulah contoh kita nih angkuh. Ya. Kesempatan sekarang, bukan kesempatan, tidak keliru, aku bilang. Ya, kan? Nah, banyak jemaah sekarang kan banyak selamatan tiap hari, keliling deh. Baginya, aku tanya apa? Sebagian pembersihan. Oh, berarti Zah? Aku bilang, aku ceramah itu bukan pembersihan, pengotoran. Ya. Kalau yang kena, kalau tak kena, mesti tanggung. Kalau tak dikasih, payah pula. Kenapa aku tak dikasih? Dibilang orang kasih, tersinggung pula orang. Betul. Nah, kita yang nak bagi itu mesti apa? Ngerti itu, ngerti. Dikit juga, bukan masalah dikitnya, hukumnya. Kenapa? Kalau pergi ceramah orang pergi haji ini banyak lah. Tapi kau nak pergi ngundang apa kau? Ceramah tak bisa. Baca doa payah, ayat pendek-pendek putus. Ya, coba ngaji ilmu itu Dengan ada ilmu itu insyaallah Allah dhaman, ada tanggung. Paham tak? Ya. Oi, dengar tak? Allahu Akbar. Jadi ustaz di situ aku tak tahu ngaji bulanan, aku tak tahu gila ibu-ibu semua tuh. PKK, aku udah singgung tak tahu. Dekat aku tuh kantor PKK, kataku KPK, dirubah di atas. Ya, sikit dirubah P-nya dah. PKK, K depan, P tengah, KPK kan. Nah. Dapat duit? Lama, ya tak? Kalau tak manggil orang mah bisa. Karena ada duit, enggak ada ngaji baik-baik. Ya. Tuh, agama jangan tinggal, ngaji agama ya, hukum. Kalau umum kau ya, kalau pensiun selesai lah urusan kau. Ada yang mau tanya lagi tuh? Jadi kalau zakat tadi orang daerah sekampung itu lebih utama diberikan. Kalau utama keluarga yang dekat itu lagi utama, dekat dengan kita. Cuman tak dapat nama. Apa tuh? Ya, itulah nak cari nama muka kita ni. Iya. Nah. Walau faqida ba'du salasati radda hissatuhu ala baqi sinfihi in ihtajahu wa illa fa'ala baqil asnab. Tengok ni. Apabila salah satu di antara 3 orang itu tidak ada golongan tadi ya, maka bagiannya bisa diberikan kepada orang lain dalam kelompoknya jika membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan, maka diberikan kepada kelompok lain. Bukan enak tukang ambil zakat tuh. Ini kita berebut aja diambil zakat, paham tak? Sampai bertengkar kadang-kadang, kenapa aku udah dipilih lagi? Dulu aku masih. Kau nak makan yang tidak-tidak. Baik-baik mundur. Sah. Ya, dia tahu tuh ada benda di situ, ada angkanya. Ya, Allah Akbar. Nanggungkan masalahnya ni. Wa yalzamu taswiyatu baina asnafi wa in kanat hajatu ba'dihim ashad la taswiyatu baina ahadisin bal tundabu. Coba. Wajib menyamaratakan bahagian di antara kelompok sekalipun kebutuhan suatu kelompok melebihi kelompok lain kan? Ya. Tidak wajib menyamaratakan bahagian masing-masing individu dalam satu kelompok, tapi disunahkan saja. Wahtara jama'atun min a'immatina jawaza sarfil fitrati ila salasati masakin au ghairihim minal mustahiqin. Segolongan ulama dari para imam kita, Imam Syafi'i ya, pengikut, memilih pendapat yang memperbolehkan memberikan zakat fitrah kepada 3 orang miskin. Banyak tuh, bagi 3. Atau 3 orang mustahiqin lainnya. Ada yang berhak juga dikasih. Ada tak kira-kira orang zakat fitrah bulan Dzulqa'dah? Bulan Sya'ban ada. Dia khususkan tuh setelah Ramadan. Ya, atau di bulan Ramadan masuk sudah. Paham itu? Itu namanya zakat pembersih puasa namanya. Makanya fitrah, maka hari Idul
Idul Fitri. Iftar itu maknanya buka, setelah buka bayar pembersihannya itu. Makanya dikatakan zakatul fitrah, maka Idul Fitri. Beda Idul Adha ntar lagi di pemotongan nih. Nah, besar bagian nih lembu. Ya. Panitia, ada sapi sudah sini. Berapa ekor sapi? Sudah 5. Coba tuh. Ya jangan Ustaz dengar, kita kebagian, awas kau. Ini Ustaz cuma dengar ke kupingnya aja. Di masjid mana tuh? Tiap kali aku dengar kisahnya Ustaz, kukunya tak sampai ke rumah. Kena bantai aku. Iya. Awas kau ya panitia. Nirkat dah. Ada masjid mana 17 sudah aku mata subuh tadi aku ngajar. Sudah 17. Setidaknya satu sapi itu 21 orang. Ya, kalau 40 silahkan. Kalau 100 tulang cuma. Ya. Tadi malam dibahas masalah malam Rebo ya. Di masjid mana tuh? Sono. Tentang masalah zakat ya. Walau kana kulli sinfin aw ba'dul asnafi waqtal wujub mahsuran fi thalathatin faqal istahaqquha fil ula wa ma yukhassu al mahsurin fi tsaniyah min waqtil wujub fala yadurru hudutsu ghinan aw mauti ahadihim bal haqquhum baqin bihalihi. Apa nih? Apabila pada waktu datang kewajiban memberikan zakat itu, semua kelompok mustahiqin yang berhak menerima itu terbatas masing-masing pada 3 orang atau kurang, maka mereka menghaki seluruh zakat tersebut itu. Dapat ya? Dan jika hanya sebagian kelompok saja yang berbatas masing-masing pada 3 orang atau kurang, maka mereka menghaki bagian yang diperuntukkan mereka. Demikianlah dimilikinya sejak waktu kewajiban tersebut, yang berarti harta itu tidak tanggal lantaran seseorang di antara mereka menjadi kaya atau mati. Ya, tanggal bukan tinggal. Ya. Tapi haknya tetap ada di tangannya. Jadi ternyata amil zakat ini betul ngaji betul lah ya. Jadi yang syabab, yang ada ilmu, yang tua-tua tak usah lah, ada yang mau 70 terjadi amil zakat ngangkat beras supaya. Ya, apalagi yang potong sapi tahu cok lagi lah, dah 60 tu nanti darahnya ke badan. Itu yang 25, 30, yang 40 sudahlah batas umur tuh sudah. Ini 60 kuduanya sapinya tak sah, nanti dimakan yang tukang potong pingsan. Ada dah tuh. Gara-gara nak kepala sapi. Betul, kita tak tahu diri. Ya, paham lah tuh. Mudah-mudah macam kau nih, belajarnya. Cocok. Yang tua-tua macam itu apa lagi? Yes, sapinya ngamuk dia meninggal. Ya, paham? Ya. Ini masih yang tua-tua 60, 70 aku bilang, kalau kena aku, tak usah lah aku bilang. Kasih aja lah bagian kakinya. Jelas itu. Nanti yang tukang potong itu dikasih duit aja, tak usah kasih kepala. Dikasih kepala dipenjangkan di sini motong baru tahu kan. Nah, potong ke bawah sini. Besar dagingnya. Akal-akalan. Jelas. Ya, cari yang gagah lah, yang muda, berilmu tak? Ya. Tua-tua tak usah lah lagi. Ini masih ada yang tua-tua ya, hendak ya. Aku nak maju dia bilang. Memang kau ni bau sapi bilang. Ya. Makan sapi tak ada juga lagi. Ya, kolesterol lah tinggi, darah lah apa. Iya, memang nak meninggal sudah. Sibuk juga makan itu. Singgung nih betul-betul lah. Paham? Masing-masing di masjid kau ada kan sapi kan? Iya, tengok. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Ditantang malah tanda, tak takut. Nanti kalau sampai ke rumah baru nanya. Bayut pa'u nasibul mayyiti liwarithihi wa in kana huwal muzakki wa la yusyarikuhum qadimun alaihim
wala ghaibun anhum waqtal wujub. Nah, maka bagian yang mati diberikan kepada ahli warisnya. Ya, sekalipun ahli waris tersebut pezakatnya sendiri. Dan orang yang baru datang tidak bisa bersekutu turut memilikinya. Demikian orang yang sedang tidak ada di tempat pada waktu kewajiban pembagian zakat telah tiba. Jangan disisakan. Anu itu ada sisakannya, tak boleh. Ya karena kawan dia disisakannya lah. Jangan begitu. Paham tak? Jelas itu ya? Nah, payahlah kita nih ya. Ada aja. Pain zadu ala salasatin lam yamliku illa bil qismati. Nah, kalau seandainya mustahikin lebih dari 3 orang pada masing-masing kelompok, maka mereka tidak memiliki kecuali dengan dibaginya harta zakat. Adan. Wala yajuzu lil malikin naqlu zakati an baladil mal walau ila masafatin qaribatin wala tujzi'u. Tidak diperbolehkan bagi pemilik harta memindahkan zakatnya dari daerah setempat, harta itu sekalipun ke daerah yang berdekatan juga zakatnya menjadi tidak sah. Ya gini. Ini kirim kampung halaman sana jauh-jauh. Kecuali ada di kitab Putunya Indah tuh. Nah, kecuali bertaklid. Nah, ada itu pelajaran. Ya kan? Ada 15 macam yang beda dengan mazhab itu. Ada enggak situ? Ini tidak dikirim orang kampung jauh-jauh. Ya, yang di sini banyaknya, ini susah. Ya dah. Kalau dia nak zakat, dia cari harta di sini, zakat kirim kampung. Kalau udah usah cari sini balik kampung kau sebelah sana gitu, udah usah cari sini lah, baru tahu. Dipanasi sekaligus. Sedap. Ya, cari di situ berak di rumah orang. Tuh ya. Kita hargailah tersebut itu ya. Kata orang si Fulan tuh fitnah sugih tak pernah berzakat di kampung kita, dikirim ke kampung dia. Nah, itu jadi fitnah ada. Ada yang begitu. Di satu kitab itu bahagian setidaknya 50-50 ada. 50 kita 5. Jadi orang tahu terima dia zakat itu sebagian. Itu ada di kitab juga tentang naqlu zakat ila baladin ukhra kepada negeri yang lain ya. Wala dab'ul qimati fi ghairi malit tijarati wala dab'u ainihi fihi. Tidak diperbolehkan memberikan zakat dalam bentuk uang seharga. Nah, itu kecuali pada zakat harta dagangan. Dan untuk zakat harta dagangan tidak boleh diberikan berwujud harta perdagangan pula. Ini jual mie goreng, mie zakatnya mana bisa dengan mie, duitnya itu. Jual ayam, mana bisa ayamnya, duitnya itu. Ngerti tak kau? Enak kau jual bubur tak laku kau kasih buburnya gitu. Tidak boleh. Orang perlu duit. Ini ada orang membeca kasih zakat diberikan, ini beca, tidak boleh juga. Bilang dia perlu beca, belum orang membeca itu perlu duit. Kasih duit terserah dia nak beli beca, nak beli apa kah dia. Paham tak? Memana-mandai. Nak beli galon kabur air nambah ya tak? Iya kan? Ya. Tidak boleh kita pandai-pandai. Ada orang, Ustaz boleh tak zakat dikasihkan kepada petani belikan kapaknya? Tidak bisa aku bilang, kecuali kalau di kapaknya aku bilang. Diam dia. Boleh Ustaz. Orang petani itu cari duit. Paham tak? Kasihkan duit. Itu terserah dia nak beli kapak, nak beli apa kah? Serah sama dia. Paham? Itu aja. Jangan memandai-mandai. Hubungan hukum. Itu saja. Adzan. Wallahu alam. Bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالعلم يا اللهم صل بالصالحين وصلى على محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli